Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang rilis 21 April 2023 lalu berjudul Ghosted. Film ini dibintangi oleh Chris Evans, sang Kapten Amerika, dan Ana de Armas, agen yang mencuri perhatian lewat perannya di film James Bond No Time to Die. Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan film-film menarik atau film-film baru yang akan saya ceritakan di konten-konten selanjutnya. Sedikit mengenai film ini, pertama nonton film ini sih, di scene-scene awal saya berasa nonton film drama romansnya Chris Evans yang berjudul Before We Go. Yang belum nonton boleh cek linknya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi di bawah. Film yang menyuguhkan cerita romantis ini seketika mendadak beradrenalin dan di luar dugaan penuh aksi seru layaknya film Mr. and Mrs. Smith yang diperankan oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. Lah kok bisa gitu? Daripada kebanyakan nanya yang malah bikin makin penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Cerita bermula ketika seorang wanita bernama Sadie dalam perjalanan melintasi pinggiran kota Washington. Sadie berencana camping ke sebuah gunung untuk menenangkan pikiran setelah kematian teman sekamarnya yang bernama Elena. You disappeared on me. We had an appointment. Tiba-tiba, Sadie yang mangkir dari jadwal terapinya hari ini ditelepon oleh sang psikiater. Sadie mengatakan bahwa dia dan Elena memang tak begitu dekat, tapi dia merasa mereka memiliki banyak kesamaan, baik itu pekerjaan, hobi, maupun hal lainnya, kecuali untuk sebuah tanaman hias yang selalu dirawat oleh Elena. Sebelum memutus sambungan, psikiater menyarankan jika ada baiknya, Sadie juga mulai mencoba untuk memelihara sebuah tanaman hias. Maybe start with a houseplant. I'd probably eat it. Sadie, stay present. No big moves, no big changes. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pedagang sayur tampan bernama Cole sedang melayani dua orang pelanggannya. Ketika akan mengambil kembalian, Cole tak ingat di mana dia menaruh kotak uangnya. Kemudian Cole berusaha mencari dan melacak inhaler yang telah dia pasangi chips dan kebetulan disimpan dalam kotak uang tersebut. Cole adalah seorang anak petani dan pedagang sayuran yang tinggal bersama orang tuanya di sebuah lahan perkebunan di pinggiran kota. Memiliki seorang adik perempuan dan merupakan pria yang agresif terhadap lawan jenis. Bahkan kalau udah punya pasangan, si Cole bakal bucin abis dan selalu stalking, bahkan terus-terusan nge-whatsappin pasangannya. That's why things never worked out with Fiona. Stuff like this, the stupid gifts, the constant texting. I mean, smothering, needy, pathetic, desperate, delusional. What killers do before they kill their victims and harvest their eyelids. Fiona was a bitch. Selain itu, dia juga adalah orang yang gak pernah kemana-mana. Hari itu dia ditertawakan karena untuk kesekian kalinya, Cole lagi-lagi diputuskan oleh pacarnya. Sehingga teman-temannya menasihati Cole untuk gak terlalu bucin dalam menjalin hubungan, karena wanita tak menyukai hal seperti itu. Cole yang hanya curhat dengan Edna si pedagang bunga lalu protes karena Edna telah membocorkan rahasianya pada temannya. It's not right, man. Heard you got dumped. Edna. I gossip when I'm bored. Kemudian Edna yang merasa bosan mengajak Cole untuk pergi minum bersamanya, tapi Cole menolaknya. No thanks. Okay, well watch my booth. I'm gonna go get high. Begonia, nice choice. Is that what it is? Yeah. Don't let any pets eat the leaves. They can be slightly toxic. It is pretty. Pretty and slightly toxic. I'm actually gone a lot for work. How much watering does it need? Begonias need a little bit of love. Every other day or so. They only need watering every 2 weeks. Less love. How about if you find me something a little less needy? Sometimes I'm gone longer, like a month or 2. Cactus. But I'm gonna get this one. I can't sell it to you in good conscience. I can't sell you this plant. Why not just get a plastic plant? That's sad. Requires the bare minimum love a human can give, so you'll totally kill it. Terjadi perselisihan antara Cole dan Sadie karena Cole tak ingin menjual bunga begonia yang diinginkan Sadie.
Sebab Cole yakin Sadie yang jarang di rumah akan mentelantarkan bunganya untuk kemudian layu dan mati. Namun perselisihan itu akhirnya ditengahi oleh Edna dan mengizinkan Sadie untuk membeli bunga begonia tersebut. Have a good one. Kemudian Edna yang melihat ada chemistry antara Cole dan Sadie memaksa Cole untuk meminta nomor telepon dan mengajak Sadie berkencan. Merasa ada benarnya, Cole kemudian mencegat Sadie, Sorry. kemudian mengajaknya kapan-kapan untuk berkencan dengannya. Melihat Sadie yang kaget dan merasa dirinya terlalu percaya diri, kemudian Cole yang malu lalu pergi meninggalkannya. Ternyata Sadie yang tertarik dengan sikap Cole yang gentleman dan belak-belakan lalu memanggilnya. Dan kemudian mereka pun pergi bersama. Get in. Now? Yes, now. You wanna get it? Yeah, like... Sadie bercerita bahwa dirinya adalah seorang kurator seni atau seorang pengawas karya seni dan budaya yang sering bepergian mendadak, mengunjungi tempat-tempat baru di berbagai belahan dunia, dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Cole mengatakan bahwa dia juga adalah orang yang suka bepergian, walaupun dia adalah seorang insinyur pertanian yang kini harus mengurus usaha keluarga sebagai petani sejak ayahnya mengalami cedera. Saat berhenti di sebuah tangga, Cole mengajak Sadie untuk balapan menaiki tangga tersebut. And if I beat you, you gotta tell me what scares you. Race me to the top. I love this. Cole kemudian mengisap inhaler untuk melegakan pernapasannya. Setelah itu, sebelum mulai, Sadie menentang Cole bahwa dia mampu berlari dengan membawa semua barang milik Cole bersamanya, termasuk inhaler yang baru saja dihisapnya. Oh, my friend. You ready? Go! Dan benar saja, ketika berlari Cole tak mampu menandingi kecepatan Sadie dalam berlari, seolah dia adalah seorang atlet profesional. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah museum. Di sana Sadie bercerita bahwa dia adalah wanita yang tak memiliki rasa takut. Saat keluar dari museum, Cole mengajak Sadie untuk kapan-kapan pergi minum bersamanya. Namun Sadie yang mengetahui tempat asyik untuk minum, lalu mengajaknya untuk pergi saat itu juga. Mereka menghabiskan malam dengan bernyanyi, jalan-jalan sembari saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dan di sebuah momen, Sadie mengatakan bahwa dengan pekerjaannya saat ini, dia merindukan sosok pendamping layaknya seperti kaktus yang tadi ditawarkan Cole padanya. Sosok yang tak perlu selalu dia sirami dan tak butuh perhatian khusus untuk memeliharanya. Dan tiba-tiba saja mereka menjadi begitu dekat. Hingga saat akan berpisah, Sadie mengajak Cole untuk masuk dan menghabiskan sehari lagi malam panjang bersama di dalam apartemennya. Keesokan hari, Cole pulang ke rumah dengan senyum bahagia karena dirasa telah menemukan belahan jiwa untuk kesekian kalinya dan tak sabar untuk bercerita pada kedua orang tuanya. Setibanya di rumah, Cole dengan percaya diri mengatakan bahwa sepertinya Sadie adalah jodohnya. I think she might be the one. Oh, really? Namun tiba-tiba, adiknya yang memeriksa handphone Cole kaget melihat kelakuan kakaknya yang tak berubah, di mana suka diam-diam mengambil foto, stalking, bahkan chat berkali-kali yang menurut adiknya hal itu membuat wanita merasa tak nyaman, dan pada akhirnya pasti akan meninggalkan Cole. Namun Cole tak ambil pusing lalu membantu ayahnya untuk beres-beres di perkebunan mereka. Beberapa kali Cole terus memeriksa dan ngechat Sadie yang seharian ini sama sekali tak memberi kabar padanya. Sementara itu adiknya terus-terusan mengejek sikap Cole yang terlalu bucin ketika sedang menyukai seorang wanita. Tiba-tiba Cole teringat pada inhalernya yang sempat dia titipkan pada Sadie, di mana inhaler itu telah memiliki sebuah chip yang dapat dia lacak hingga mengetahui posisi Sadie yang saat ini sedang berada di London, Inggris. Go to her. What? Yeah. You should go over there. By the horns, come on. I'm going to London. Oh, thanks for the warning. Singkat cerita, setelah tiba di bandara London, Cole diantar oleh sebuah taksi dan terlihat dia juga membawa sebuah pohon kaktus bersamanya. Mengikuti petunjuk dari alat pelacak di inhalernya, Cole tiba di bawah jembatan menara kota London. Namun tiba-tiba, beberapa orang berbadan besar terlihat memperhatikan gerak-gerik Cole. Mereka kemudian segera menyergap dan membius Cole hingga pingsan. Legend. And now this for you. You meet a celebrity, your IQ drops 50 points. It's true what they say. Singkat cerita, Cole terbangun dengan kondisi tangan terikat dalam sebuah ruangan yang penuh dengan binatang berbisa.
Cole diminta untuk mengakui bahwa ternyata dia adalah seorang agen paling berbahaya, sang legenda hidup paling mematikan bernama Taxman, yang berkali-kali telah menggagalkan transaksi sebuah gembong mafia serta menghabisi agen ganda mereka bernama Elena, dan memiliki sandi untuk sebuah senjata kimia paling dicari di dunia bernama Aztec yang dapat memusnahkan ribuan manusia dalam sekejap. Cole mengatakan bahwa dia adalah Cole Turner yang datang ke Inggris untuk mencari seorang gadis. Dia tak mengetahui apapun tentang Taxman maupun sandi rahasia yang dibicarakan oleh pria tersebut. Hingga tiba-tiba ternyata sosok misterius sekaligus agen CIA bernama Taxman tersebut adalah Sadie. Cole yang masih kebingungan kemudian dibawa Sadie untuk segera keluar dari gua tersebut. People in this house, the alarm. Down! You heard? Dan setelah menghabisi beberapa anak buah mafia, akhirnya mereka berhasil keluar di mulut gua yang ternyata berada di celah kiber Pakistan. Tak lama kemudian, rentetan peluru kembali menghujani Cole dan Sadie yang membuat mereka harus segera kabur dari tempat itu. Sadie yang terlatih dan Cole yang memutuskan menjadi petani setelah tak lagi menyelamatkan dunia sebagai Kapten Amerika terus berlari menghindari kejaran tentara bayaran mafia. Sadie mengambil alih sebuah bus dan aksi kejar-kejaran antara Sadie dan Cole melawan tentara bayaran pun berlangsung sengit. You know what you're doing? Have you done this before? Singkat cerita, setelah beberapa aksi heroik yang nyaris membuat Cole kencing berdiri, akhirnya Sadie dan Cole berhasil menyingkirkan para tentara bayaran dan berhasil selamat dari mimpi buruk bagi Cole tersebut. Sementara itu di goa terlihat bos mafia yang memeriksa keadaan anak buahnya dan mendapat informasi tentang sosok wajah Taxman yang selama ini dia cari. Ternyata wajah Taxman yang dia kira adalah Cole itu tak ada di basis data agen manapun di seluruh dunia. Dan dengan kejam, kemudian dia membunuh anak buahnya yang berhasil selamat. Speak with Tommy. Buy us some time. If we fail, we die. That bounty moves onto their head. Kembali ke Sadie dan Cole, mereka bertengkar hebat tentang kebohongan masing-masing, di mana Cole berbohong bahwa dia adalah orang yang suka berpergian padahal hanyalah seorang anak rumahan. Sementara Sadie berbohong tentang pekerjaannya sebagai kurator seni padahal adalah seorang agen CIA, bahkan telah membunuh rekan kerjanya yang merupakan seorang agen mata-mata musuh. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah daerah Pakistan bernama Mingora untuk meminta bantuan pada seorang pria bernama Marco yang dulunya adalah kekasih Sadie. Sebelum akhirnya mereka berpisah ketika Sadie meninggalkannya dalam sebuah misi di Myanmar yang membuat Marco kehilangan salah satu tangannya. Tapi bagi Marco, dia tak mempermasalahkannya karena bagi dia dan Sadie, misi adalah paling utama di atas segalanya. Marco memberitahu bahwa bos mafia yang mengejar mereka adalah seorang mantan intelijen Prancis bernama Lefebvre yang terkenal kejam dan sangat berbahaya. Sadie meminta Marco berjanji memulangkan Cole dengan aman ke negaranya, sementara dia akan melanjutkan misi untuk memburu Lefebvre. Do not ever contact me again. Okay? Ketika akan pergi, tiba-tiba Marco ditembak oleh salah seorang pembunuh bayaran nomor 1 yang diutus oleh Lefebvre. Dia mengejar Cole karena mengira Cole adalah Taxman. Ketika melihat Cole dan Sadie terus bertengkar, pembunuh bayaran nomor 1 menyarankan agar mereka mencari kamar saja. Dan tiba-tiba, pembunuh bayaran nomor 1 dibunuh oleh pembunuh bayaran nomor 2. Lured by your lying. It was you who followed me to Europe. Now your lady friend's gonna die because of you. Melihat Cole dan Sadie terus berdebat, juga menyarankan agar mereka mencari kamar saja.
Dan kemudian, si pembunuh bayaran nomor 2 pun ditembak oleh pembunuh nomor 3. Pembunuh nomor 3 lalu memasangkan chips yang dapat mengalirkan listrik sebesar 50.000 watt jika mereka bertindak di luar dugaan. Sorry, ass. You really need to shut up. My hockey puck stuck to my neck. You two should get a room. Ketika akan berganti mobil, tiba-tiba pembunuh bayaran nomor 3 ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata dikendalikan oleh pembunuh nomor 1. Sadie lalu mengambil cincin pengendali chips di leher mereka dari jari pembunuh nomor 3, lalu mengancam pembunuh nomor 1 untuk memberitahu di mana dia bisa menemukan senjata pembunuh massal Aztec dan si bos mafia yang bernama Leveki. I have to find Aztec. It's my only play. If I don't come back for you, an extraction team will. I'll stash you someplace safe. Singkat cerita, ketika melanjutkan perjalanan, Sadie berencana untuk menempatkan Cole di tempat yang aman, sementara dia akan mencari Leveki untuk menemukan Aztec seorang diri. Keinginannya itu ditentang oleh Cole dan menyebut Sadie kurang berempati dan hanya memikirkan senjata, peluru, dan kode sandi, tanpa sedikit pun bersimpati pada mantan kekasihnya Marco yang baru saja meninggal. Someone you knew well. I'm trying to connect about a person that just died. Passcodes and bullets and death. Wait, what passcode? Mendengar kata sandi seketika, Sadie langsung menghentikan mobilnya. Asking me about passcodes. The bug guy in the cave kept. Setelah mendengar penjelasan dari Cole tentang anak buah Leveki yang menanyakan kode sandi Aztec, dia menyimpulkan bahwa Leveki tak memiliki sandinya sehingga tak dapat menjual senjata itu pada pembeli. Dan dia memburu Taxman karena dianggap mengetahui kode sandi tersebut, di mana sebenarnya Sadie alias Taxman juga tak mengetahui kode sandi yang berupa susunan genetika sebuah organisme yang menurut Sadie telah dimusnahkan oleh Elena. Which means he can't hand the weapon over to his buyers. Aztec is inside a high security case that cannot be opened without a passcode. It means he doesn't have it either. But if Levek is trying to get it from me, then... Menyadari bahwa Leveki juga mengira bahwa Cole adalah Taxman, Sadie lalu berubah rencananya dengan menjadikan Cole sebagai umpan dan menyerahkannya pada Leveki untuk dapat menemukan Aztec sekaligus meminta imbalan $10 juta. Yeah, I'm the Taxman. Karena Leveki tak memiliki uang tunai, maka Leveki memintanya untuk naik ke pesawat dan berjanji akan membayarnya ketika mendarat. You'll get your cash when you land. Di belakang Sadie, Leveki memerintahkan anak buahnya yang bernama Wagner untuk membunuh Sadie ketika pesawat telah mendarat. Kill her when you touch down. Saat di pesawat, Wagner yang menyita ponsel Cole menemukan foto Sadie dan Cole yang secara diam-diam diambil oleh Cole beberapa waktu lalu saat mereka berkencan. All this. You die either way. Alhasil rencana Sadie untuk mengelabui Leveki pun berantakan. Saat Wagner ingin menembak Sadie, dia berkata bahwa kode Aztec yang mereka cari ada di dalam saku celananya. Sadie lalu mengeluarkan chip bertenaga listrik dalam botol kecil dan memberikannya pada Wagner. Dan kemudian, terjadi pertarungan untuk memperebutkan Aztec di dalam pesawat tersebut, yang menyebabkan Sadie terluka parah hingga menyuruh Cole untuk membawa Aztec dan meninggalkannya. Beruntung Cole berhasil menyelamatkan Sadie sekaligus membawa Aztec dan meloncat menggunakan parasut. Lalu mereka berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pulau. Ketika tersadar, Sadie tak menyangka bahwa dirinya masih selamat karena Cole telah mengobati lukanya. Bahkan turut membawa Aztec bersamanya dan Sadie pun berterima kasih. Thank you. Sementara di tempat lain, Leveki yang sedang bersama calon pembeli yaitu Tuan Utami mendapat kabar dari Wagner bahwa Sadie dan Cole berhasil lolos dan membawa kabur Aztec bersamanya. Leveki mendadak panik mengatakan jika dalam 48 jam mereka tak berhasil kembali mendapatkan Aztec beserta kode sandinya, maka Tuan Utami akan membunuh mereka semua. Tak lama kemudian, salah seorang anak buah Wagner mengatakan bahwa mereka telah menemukan parasut Taxman yang terdampar di sebuah pulau di dekat Laut Arab. Sementara itu, Sadie yang sedang bersama Cole mengaktifkan sinyal pelacak agar CIA segera dapat menemukan lokasi tempat mereka terdampar. You're clearly interested in the world. Why you never left the country? They need me there. Business is changing. My dad got hurt. Singkat cerita, keesokan paginya ketika sedang mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan kelompok Wagner dan anak buahnya. Run! Sadie berlari meninggalkan Aztec dan memilih untuk memperingatkan Cole agar segera berlari dan berlindung dari serangan kelompok Wagner. Di
Di saat bersamaan, tim penyelamat dari marinir Amerika juga telah tiba di pulau tersebut. Namun sayang usaha mereka gagal untuk mencegah Wagner dan kelompoknya yang berhasil membawa kabur Aztec bersamanya. Cole dan Sadie kemudian diselamatkan dan dibawa kembali ke markas besar CIA di Virginia, Amerika Serikat. Di markas CIA, Cole dan Sadie diinterogasi oleh agen Jackson, karena Sadie dicurigai telah bersekongkol dengan gembong mafia dengan sengaja melepas Aztec dari pengawasan agar pihak musuh dapat mencurinya. Cole membela dengan berkata bahwa Sadie melakukan itu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Because you chose his life over thousands if Aztec is ever deployed. Well, it wasn't her fault. She was just trying to save me. Jackson lalu memberitahu Sadie bahwa pimpinan sedang menunggunya. Sementara Cole terus diinterogasi oleh Jackson dan membujuknya untuk mengakui kebenaran bahwa Sadie telah bersekongkol dengan pihak Lavecchi. He's working an angle. He pulled you into this. She didn't lose Aztec, did she? Cole terus membantah dan mengatakan bahwa Sadie bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati kepercayaan dan membelot hanya demi setumpuk uang. Sementara itu, Sadie yang bertemu dengan pimpinan diberitahu bahwa selama penyelidikan berlangsung, Sadie dibebas tugaskan dan diperintahkan untuk tetap berada di rumah. Saat Jackson memperlihatkan beberapa orang yang telah dihabisi oleh Sadie, Cole tak sengaja melihat sebuah tanaman hias di samping mayat Elena dan menyadari sesuatu yang berhubungan dengan kode sandi untuk membuka The Aztec. Cole yang seorang insinyur pertanian mengatakan bahwa tanaman hias itu adalah sebuah bayam yang sering dipakai dalam ritual suku Aztec. Sadie menambahkan bahwa tanaman itu adalah tumbuhan yang telah dicuri oleh Elena dari seorang ilmuwan bernama Horvat yang sangat terobsesi dengan suku Aztec. Cole menyimpulkan bahwa sebenarnya susunan genetik dari biji bayam itu adalah kode sandi yang selama ini dicari untuk membuka The Aztec. CIA akhirnya berencana mengutus Cole untuk terus berpura-pura menjadi taxman dan menggunakan kode sandi yang telah mereka temukan guna memancing Lavecchi untuk membawa mereka ke The Aztec. That means we're gonna need the taxman. Me? Put Jackson in a disguise. No way. Cole yang mendengar hal itu pun dengan tegas menolaknya. Namun agen Jackson memberitahu bahwa jika berurusan dengan Lavecchi, maka keluarga Cole pun akan ikut terancam, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan segera menyingkirkannya. Mereka mengatur rencana seolah taxman ingin menjual sandi tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang tanpa diketahui oleh CIA. Cole, but this is a mistake. They're using you. I know you're angry. It's too dangerous. Maybe one day you'll care enough about someone to understand that. Protecting the people you love is never a mistake. Lalu mereka mengatur pertemuan dengan Lavecchi untuk bertemu di sebuah restoran. Singkat cerita, Cole yang dimonitor oleh CIA dari sebuah van pun telah tiba di restoran yang telah disepakati sebelumnya. Namun ketika Lavecchi tiba di tempat tersebut dan tim CIA akan menyergapnya, malah mereka dihabisi terlebih dahulu oleh anak buah Lavecchi. Jackson. Cole yang menyadari bahwa dirinya sendirian pun berusaha tetap tenang dan mengikuti alur memainkan perannya bernegosiasi dengan Lavecchi dan Tuan Utami sembari mengulur waktu karena yakin bahwa Sadie akan datang menolongnya. I apologize. The Yells are no longer with us. It is more intimate this way, no? Are you alright, taxman? I hate to think something might ruin our night. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan Sadie yang awalnya tak diperbolehkan untuk turut campur dalam misi tersebut. Sadie nekat datang setelah menyadari bahwa ternyata misi bukanlah segalanya. Melindungi orang yang dia cintai adalah hal yang paling utama. Sadie langsung bernegosiasi dengan Tuan Utami tanpa mempedulikan Lavecchi. Sadie meminta bayaran $10 juta apabila dia berhasil membuka koper The Aztec. When the people you love are in danger, you do whatever it takes. Setelah koper itu terbuka, Tuan Utami pun langsung mengirimkan uang sejumlah $10 juta ke dalam rekeningnya. Setelah uang itu dia terima, Sadie segera membuat sayembara dengan hadiah $10 juta bagi pemburu bayaran yang berhasil membunuh Lavecchi. My help. Ketika salah seorang pembunuh bayaran menyandera Lavecchi, terjadi saling todong senjata antara sesama pemburu bayaran.
Hal itu pun dimanfaatkan oleh Sadie untuk mencuri The Aztec hingga kemudian aksi saling menembak pun terjadi. Saat Sadie terpojok, tiba-tiba muncul Deadpool menawarkan bantuan. Namun Sadie menolak dan akan mendiskusikan film yang akan mereka perankan bersama di lain waktu. Jonas? Solid active listener now. Jonas, I'm in the middle of something here. You keep going. You do what you do. Sementara itu, Cole yang bertarung melawan Wagner pun berhasil mengalahkannya. Namun akibat perkelahian itu tak sengaja mereka merusak sistem menara hingga membuatnya hilang kendali. Tuan Utami dihabisi oleh Laveki dan menghajar Sadie, kemudian berhasil meraih The Aztec yang terlepas dari tangannya. Setelah pertarungan maut, akhirnya Sadie dibantu oleh Cole berhasil mengamankan The Aztec sesaat sebelum Laveki jatuh dari menara. Di akhir film terlihat Sadie dan Cole makan bersama di sebuah meja di rumah orang tuanya Cole. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah cerita film Ghosted yang baru aja rilis dengan alur ceritanya yang tak terduga dan mengejutkan dengan banyak peran cameo di dalamnya. Semoga film ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua.